Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan semuanya yang kami hormati, yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pagi ini kita bertemu lagi. Marilah kita sama-sama bersyukur. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia sehat kita, iman kita, Islam kita, dan yang hari ini kita diberi kesempatan, diberi taufik dan hidayah untuk berkumpul di kajian kita yang rutin tiap hari Kamis, insya Allah. Mudah-mudahan kita dengan berkumpul di sini, insya Allah nanti kita akan berkumpul lagi di surganya kelak, insya Allah. Amin. Bersama para wali Allah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut beliau sampai hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. KSO kajian subuh online hari ini adalah yang ke-125. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Hari ini kita akan bersama Ustadz Dr. Luki Cahyono MKes. Beliau ini anggota ID, alumni SMA 3 Malang. Tapi sebelumnya, marilah kita dengarkan dulu tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita Murni Rahmawati yang akan membacakan Quran surat Ar-Ra'd. Surat ke-13, ayat ke-19 sampai dengan ke-21. Monggo, Mbak Murni. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yu'minuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla yahsauna rabbahum wa yahsauna
وهم لا يخافون سوء الحساب. Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maha benar Allah, Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema hari ini yaitu silaturahmi membawa keberkahan dan kesuksesan. Mungkin perlu, enggak ada teman-teman, tapi kayaknya udah pada kenal dengan Pak Dokter ini. Karena paling rajin bersilaturahmi, kemanapun selalu ada, muncul, tiba-tiba ada aja. Baik, Dr. Luki Cahyono, MKes. Beliau ini konsultan UNICEF 2021 sampai 22, Ketua EMT ID 2018 sampai 2023, Pengurus PP Perhimpunan Dokter Umum Indonesia 2018 sampai 2021-22, Pengurus Perkakana Perhimpunan Kekarantinaan Kesehatan Indonesia 2021 dan seterusnya mungkin ya. Penulis buku Kekarantinaan Kesehatan, trainer kekarantinaan kesehatan, mitigasi penanggulangan bencana, pengalaman pekerjaan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, Denpasar, dan Surabaya dari 2012 sampai 2020. Kabak Program Informasi Ditjen P2P Kemkes, Kementerian Kesehatan, Kabid Tanggap Darurat, Puskris Kemkes 2006 sampai 2011, Kepala Puskesmas di Pasuruan tahun 89 sampai 94, Koordinator Lapangan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2006 sampai 2011, Koordinator Bantuan Kemanusiaan Bidang Kesehatan ke Palestina 2010 sampai 2011, Dokter Kesehatan Haji 1996 sampai 2004, kemudian 2014 dan 2019. Itu sebagian dari pengalaman CV-nya. Lebih lanjut nanti mungkin kita dengarkan petuah-petuah beliau tentang silaturahmi, karena kita sudah tidak ini lagi ya dengan beliau ini, luar biasa silaturahminya. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Dulur Rosdian dan teman-teman Endri. Ini banyak sekali yang Mbak Murni, ada Mike, ada Penny, banyak, enggak sebut satu-satu. Insya Allah yang hadir menjadi keberkahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ahli ajma'in. Sebetulnya ini ngobrol-ngobrol saja ya, karena teman-teman tentu sudah banyak pengalaman dan kajian-kajian yang sudah kita lakukan, sangat memberikan inspirasi pada kita semua. Lalu topik hari ini memang silaturahmi. Terus kita kumandangkan karena memang betul-betul menjadi dasar ya dalam kita menata kehidupan, memberikan dalam pergaulan, memberikan yang terbaik sebetulnya ya kepada
saudara, kepada teman, kepada umat. Ya. Jadi memang posisi umat Islam ini spesial menurut saya. Memang di dalam Al-Quran ada misi yang harus dicapai, baik sebagai pribadi dan juga sebagai umat atau komunitas. Jadi ada pedomannya gitu ya, ada pedomannya. Lah itu kalau kita tidak sering reminder itu kadang-kadang lupa, karena kita itu sibuk ke duniaan itu, jadi lupa bahwa di nilai-nilai keislaman itu sudah menjadi pedoman ya, dari hal kecil sampai ke yang menjadi goal kita ya. Baik ya, sekarang topik kenapa kok menjadi penting, karena silaturahmi ini sebagai dasar dalam kita baik itu mengelola secara individu ya maupun secara keumatan ya, keumatan nanti aja masuk ke kebangsaan. Jadi bagaimana kita berperan dalam individu, lalu keumatan dan kebangsaan, dan tentu juga dalam keagamaan kita. Jadi nasionalis dan religius kita, ini silaturahmi menjadi dasar. Saya kutip ini di bukunya Colin Brown, bahwa karena kita hidup di negara Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, kita harus tahu juga atau profil lah ya, profil bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia. Ini kan salah satu pendapat dari Colin Brown ini ahli sejarah. Jadi memang bangsa Indonesia, unlikely nation ini ada dua, jadi positif, negatif. Kalau memandang positif menjadi kekuatan ya, ketahanan bangsanya besar. Tapi kalau negatifnya, kalau tidak dirawat begitu ya, akan muncul risiko-risiko perpecahan ya. Nah, di media lain disebutkan memang saat ini dengan adanya dinamika ya, perkembangan baik itu teknologi maupun sosial ya, yang katanya Society 50 ini sangat cepat informasinya. Kalau silaturahmi tidak kita perkuat akan menjadi kelemahan. Jadi manifestasinya jelas ya, ada keretakan, ada breaking sosial ya kan. Salah satunya faktanya ini bukan, jadi adanya yang terputusnya karena komunikasi politik yang populis ya kan. Ya ada blok-blok ya. Nah, ini kalau kita tidak rawat, jadi menjadi ancaman ya, dan kelemahan ya. Dengan adanya ancaman itu kita bisa lemah. Nah, itu salah satu kita sebagai umat ini juga menjaga, sebagai umat Islam dan juga bangsa Indonesia menurut saya, sehingga kita perkuat ya, perkuat silaturahmi ini. Jadi tidak lemah, hanya ada isu ini kita ikut-ikut gitu ya. Dan kadang-kadang ya memang ya katanya beberapa kelompok itu memang disengaja untuk memperlemah. Ya, kita harus sadari itu. Jadi makanya kita terus rawat silaturahmi. Ini sebagai besarnya dulu, nanti masuk ke individu-individunya. Kemarin saya juga diskusi dengan teman tenis, namanya Helmi. Helmi ini dari ITB minyak juga. Ini masuk nggak efek itu? Oh, masukin aja katanya. Fakta. Ini kan fakta bahwa hoax ini juga kalau kita ikutin dan juga efek silaturahminya kurang, akan menjadi keretakan tadi, keretakan umat ya. Kalau kita biarkan, ya makanya perlu silaturahmi terus kita rawat menjadi suatu kekuatan. Jadi apapun serangan-serangan ya, dari yang paling gampang kan memang dari media sekarang ya, dari media, sehingga keretakan umat bisa terjadi kalau kita tidak kuat di silaturahmi. Dan ini insya Allah dengan adanya silaturahmi di lingkup kecil ya, di SMA 3 ini luar biasa. Dan saya sering membanggakan ke teman-teman ya, SMA 3
ini luar biasa silaturahminya, dan salah satunya ya. Cuma saya tanya juga, WA itu termasuk silaturahmi enggak? Nah, itu masih perdebatan ya, WA. Nah, kalau video call, karena sudah kelihatan katanya, dan termasuk Zoom ini kan sudah kelihatan wajahnya, jadi masuk silaturahmi. Artinya sesering dengan meningkatnya bertemunya melalui Zoom misalnya, kan itu juga bisa meningkatkan silaturahmi. Kemarin juga saya diskusi silaturahmi sama silaturahim. Ternyata memang untuk memudahkan, dengan di sini memudahkan pergaulan ya silaturahmi. Silaturahim harusnya ya. Jadi silaturahmi berasal dari dua kata, sila yang artinya menyambung, dan rahim, kasih sayang. Jadi ini luar biasanya kemuliaan nilai ya di Islam, nilai Islami ini sebagai dasarnya ya kasih sayang, ya, kasih sayang. Jadi bagaimana kita menyebarkan kasih sayang ini dan menjadi budaya dan gerakan kita ya, menyambung kasih sayang. Dan banyak sebetulnya silaturahmi ini yang berimplikasi pada individu dan juga komunitas. Dengan adanya informasi dan memperkuat komunikasi informasi itu menjadi modal dasar ya, penguatan sosial umat ya, dari individu, keluarga ya, umat sampai kepada kebangsaan, dan juga secara global. Jadi kalau bicara bangsa di nilai-nilai keislaman ini memang tidak hanya bangsa ya, tapi secara keumatan ya, global ya. Ini berbagai dalil yang ada kutip, mungkin masih banyak lagi ya, di Al-Quran, dari An-Nisa 36. Jadi intinya bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, ya, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ya, ibnu sabil, dan hamba saya. Ini menunjukkan sudah ada garis jelas ya, pedoman dalam bersilaturahmi. Di ayat lain di An-Nahl 90, di Muhammad 22-23 ya. Apakah kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi ini, juga mencegah ya, mencegah kerusakan. Kita justru memelihara ya, dan hubungan tali silaturahmi ini jangan sampai putus. Di hadis-hadis yang lain justru memperkuat silaturahmi ini. Salah satunya sambunglah orang yang putus. Jadi kalau sudah putus ya kita tanya lagi ya kan, kenapa misalnya left group kenapa ya kan? Karena memang yang paling mudah sekarang ya dalam satu grup itu ya. Lalu sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2. Jadi memang keluarga menjadi prioritas dulu ya. Baru pada masyarakat. Akan masuk surga memutus tali silaturahmi. Jadi sampai 3 hari kan. Waktu SMA kan 1 gitu kan, 3 hari. Kita harus menyambung lagi. Kalau memang ada anaknya yang sering nyatruan ya, dulu nyatru. Oke, lanjut. Tapi sebetulnya lebih banyak nih kajian-kajian ilmiah, karena ini sangat saat ini kan gampang ya untuk melihat kalau bisa langsung di kepustakaannya, kalau enggak ya di Google. Ya ternyata banyak ya kajian-kajian ilmiah tentang silaturahmi. Jadi bagaimana nilai-nilai yang satu, yang pojok kanan itu kesimpulannya memang dengan silaturahmi itu nilai-nilai ya, persaudaraan dan
persahabatan itu sangat memberikan implikasi dalam kehidupan, ya, salah satunya. Jadi diteliti, ada beberapa peneliti yang sudah berkarya dalam ilmiah, ya, baik itu dalam penelitian maupun kajian-kajian, ya. Lalu yang menarik memang benefitnya silaturahmi itu salah satu di mental health, ya. Jadi dengan banyak kita berkomunikasi, memberikan informasi, saling share gitu, justru menuju bahagianya lebih tinggi daripada yang tidak gitu, ya. Jadi risiko istilahnya kan, rasionya itu yang sering bersilaturahmi itu lebih sehat mentalnya, ya. Karena dia share, ya. Bahkan dia tidak hanya share, dia saling memberikan doa dan membantu gitu, ya. Dari segi secara ilmu kedokteran banyak juga dibuktikan dengan semakin kita memberi dan berdoa itu jadi endorfinnya juga keluar juga, ya. Ya tentu dengan keikhlasan, ya. Sehingga aura kebahagiaan itu juga bisa di-share. Ini bukan dari saya, ya. Jadi ada berbagai penelitian. Itu sudah membuktikan nilai-nilai itu yang menjadi dasar dan juga terus diteliti, ya. Ini di bidang-bidang keilmiahan, ya, sudah dibuktikan, ya. Jadi dengan silaturahmi tadi ada nilai persaudaraan, persahabatan menjadi dasar juga untuk menuju satu kebahagiaan, ya, kebahagiaan individu dan umat, ya. Lalu bagaimana how to-nya? How to-nya ini kita perlu juga mempraktekkan gitu, ya. Jadi mengungkapkan rasa cinta kepada teman, ya. Tapi gimana? Apakah I love you apa gimana ini? Nanti perlu ya tentu dengan menyapa itu sudah kelihatan, ya. Dengan apa namanya sikap kita, gestur tubuh kita, ya kan? Itu sudah kelihatan kalau kita senang ketemu gitu, ya. Lalu saling mendoakan, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku minta izin kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan umroh. Lalu Rasulullah mengizinkan aku. Beliau bersabda untuk menitipkan doa, itu saya potong nih, menitipkan doa. Dan kita sehari-hari dengan doa. Nah itu juga saya diskusi dengan teman-teman yang di bidang fisika, itu doa itu sebetulnya juga suatu gelombang, gitu kan. Dan itu ada sisi lain yang nanti bisa didiskusikan. Itu gelombang yang secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa itu nyambung, gitu, ya, nyambung karena ada gelombang. Dan pasti kita sudah banyak pengalaman dengan doa itu, implikasinya banyak yang kita rasakan, ya. Lalu ketiga senyum dan menampakkan wajah gembira, ya kan. Jadi menerima tamu, ya, memberikan hadiah misalkan dengan senyum, ya. Jangan cemberut maksudnya, ya. Memberikan tapi dengan cemberut. Janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun walaupun sekedar bertemu saudara dengan wajah yang maksudnya dengan wajah ceria, itu sudah ibadah, ya. Lalu berjabat tangan yang hangat, ya, jangan kadang-kadang berjabat tangan lalu tidak melihat ke temannya, wajah temannya, ya, melengos istilahnya kan. Nah, itu juga justru memberikan negatif kesannya, ya. Jadi berjabat tangan lalu tentu juga di apa kabar gitu kan, sambil komunikasi. Lalu saling mengunjungi. Cuma memang beda, ya. Jadi sekarang saling mengunjungi ini ya karena apa, ya, kesibukan, ya, perlu effort, lalu kan jauh-jauh gitu, ya. Nah, kalau dulu waktu kecil tuh saya ingat masih sering ikut ibu saya itu, ya, ke sanak saudara, ya. Tapi saat ini kan susah, ya. Ya paling apa, ya, halal bihalal itu, ya.
Tapi secara rutin kan kayak bertamu itu sekarang menjadi hal jarang dan mungkin khawatirin jadi aneh gitu ya. Kata teman saya kalau di luar negeri aneh gitu kan, bertamu ya. Biasanya ketemu nanti janjian di mana ya. Nanti yang bentuknya apa nanti bisa kita diskusikan ya. Memberikan ucapan selamat itu memang sudah sering kita lakukan ya. Memberi hadiah ya, memberi hadiah ini dipraktekkan oleh kelompok komunitas lain ya. Atau mungkin saya beri contoh aja Syiah ya. Karena saya punya teman Syiah. Itu tiap bulan dia mentargetkan memberi hadiah gitu ya. Nah, makanya itu sangat kuat itu komunitasnya ya. Dan semakin banyak ya, semakin banyak. Jadi itu memberi hadiah itu sebagai budaya dia, memberi mereka gitu ya. Nah, ini yang perlu kita contoh nih, memberi hadiah. Lalu saling membantu kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini kan harus kenal dulu ya, lalu tahu, lalu tentu ada yang mengorganisir ya. Jadi ini mungkin ada banyak lagi ya, tapi yang 8 ini yang saya temukan ya untuk silaturahmi. Baik, yang suksesnya di sini. Jadi kan tadi sudah nilai-nilai silaturahmi ya, apa itu silaturahmi sudah. Jadi kita masuk ke misinya. Setelah kita tahu silaturahmi itu perintah Allah dari kitab sucinya, dari hadis, lalu kita sebagai makhluk mulia itu punya misi. Jadi misinya sebagai makhluk khalifah dan juga sebagai diri sendiri. Nah, tentu dasarnya nanti silaturahmi itu ya. Bagaimana kita mau berkiprah tapi kalau tidak bersilaturahmi, tidak mungkin sendirian ya. Pasti ada teamwork-nya. Teamwork-nya dasarnya silaturahmi. Nah, kita mulai memang silaturahmi menjadi misi kita dan tugas utama umat Islam, penguatan dan menjadi gerakan umat menurut saya. Sistematis itu ya ada. Kalau sistematis berarti ada program, ada leader. Nah, mungkin kalau di sini kan Mas Hendri gitu ya, luar biasa dan menjadi budaya kita. Saya diskusi juga kemarin ya dari masjid lah, gitu ya. Selain memang komunitas yang ada, tapi memang masjid menjadi titik sentral ya dalam membuat gerakan silaturahmi ini. Minimal memang ada kalau kita ceritakan kan masjid biasa ada yang langsung salaman ya teman-teman. Tapi kalau yang modern itu nggak ada yang salaman. Nah, kalau nang Muduro itu salaman Pak, nah, kan? Nang tambah modern itu nggak ada yang salaman. Itu perbedaan pendapat tidak apa-apa lah. Tapi yang penting di DKM-nya itu membudaya untuk bersilaturahmi bahkan saling gantian gitu ya untuk apa namanya dakwah subuh gitu ya gantian misalnya. Lalu masuk ke nggak bisa kita hanya silaturahmi, harusnya masuk ke sistem dakwah. Jadi dakwah ini saya ambil saya lupa ngambil di mana. Memang transformasi kita harus dari transformasi ke masyarakat ini ke masyarakat Madani yang intinya berdasarkan Ansor ya Muhajirin itu kan silaturahmi. Jadi nilai-nilai yang sudah ada kita perlu reaktualisasi diri lagi. Jadi baik individu maupun jadi memang pentingnya silaturahmi ini memang perlu tidak hanya ya sendiri-sendiri gitu ya, maka perlu sistematis, perlu dibudayakan gitu ya. Jadi harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma hatta bighayyiru ma bi anafis. Jadi bagaimana kita merubah nasib kalau tidak kita upayakan, ya kita harus masuk ke sistematis tadi, harus ada perencanaan ya, menjadi program gitu ya. Baik, saya pikir sudah hampir selesai. Ya salah satunya misalnya contoh di masjid, ini masjid komunitas
di Depok ya, di rumah komunitas di perumahan saya di Adikri. Dia punya ambulan, mobil jenazah, mobil operasional, mobil penjemputan pun ada. Jadi misalnya yang lansia yang mau masjid nggak ada, nanti didaftar dijemput tiap hari itu ada. Itu ya. Ini Adikri ini menurut saya juga luar biasa ya. Tapi karena sayangnya dia bukan di luar gitu loh. Jadi yang keluar belum, tapi tetap dia memberikan bantuan juga keluar. Lalu ini apa namanya santri tahfiz dari seluruh, terutama dari Sumatera, Bengkulu, Lampung, tampung untuk tahfiz. Lalu ada sore pimpong kita ya. Jadi dari silaturahmi itu intinya nilainya kan ada satu saling membantu. Nah, pasti ada yang mengelola gitu ya. Ya insya Allah dengan nilai-nilai silaturahmi itu kita akan berbagi pada umat ya. Dan gerakannya bisa dari memang sentralnya di masjid, tapi bisa juga yang lain juga ya. Insya Allah sudah selesai. Ini kesimpulannya, silaturahmi membawa keberkahan, khususnya pribadi dan komunitas. Silaturahmi sebagai parameter keberhasilan umat dalam membangun kesolehan sosial. Ya. Jadi kalau perjalanan kita itu bukan aku ya, kita ini sama-sama. Ojo dewean masuk surga gitu kan, bareng-bareng ya. Jadi nanti Endri masuk surga golek ono aku, wih gak ono nanti ya Allah ini Luki ini dulu teman saya. Nah ini pengalaman sepedaan saya di Madinah. Saya sudah pernah masuk di lingkungan Masjid Nabawi itu sepedaan, lalu ketemu jamaah masjid mana nih tidak tahu, saya lupa, hanya foto gitu aja. Lalu nih di dekat Uhud saya pakai sepeda juga. Lalu setiap di bandara saya harus menyapa jamaah haji untuk memberikan semangat gitu ya. Lalu yang sakit kita dampingin, yang sehat kita kasih semangat. Baik, terima kasih. Kita masuk diskusi ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru pembuka ya. Mari kita diskusikan gitu ya. Iya. Iya. Jadi memang silaturahmi itu akan membawa keberkahan. Jadi luar biasa. Marilah ini bagi teman-teman rekan-rekan yang mau menyampaikan, mungkin sharing, silakan sharing, silakan mau mendiskusikan, mau bertanya juga monggo. Silakan kalau ada tentang silaturahmi. Baik, saya nggak ada. Saya pancing dulu ya. Ada Bu itu Amalia Ya, tadi monggo. sepertinya mau bertanya. Monggo. Monggo Bu Amalia. Amalia ini lagi sakit dia, isoman. Oh, lagi sama. Oh, Oh, tapi aku dengerin aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, monggo. Iya. Ya. Mas Henry, biasanya Mas Henry. Iya. Monggo Mas Henry. ya, sekali lagi jangan pancingan aja, teman-teman mungkin lagi menyiapkan pertanyaan. Ini masalah masyarakat madani ya. Ini saya mendengarnya kira-kira pada waktu beberapa tahun yang lalu lah. Ini sebenarnya konsep masyarakat madani itu seperti apa ya menurut konsep Islam ya? Ya. Gitu Pak Duki. Iya, madani justru menjadi tonggak ya, tonggak negara modern. Jadi sebelumnya kan bagaimana hak ya, terutama masih itu ketua ada perbudakan dan sebagainya, hak-hak masyarakat dalam suatu negara belum jelas ya, belum jelas dalam suatu hukum. Justru di situ dicantumkan sudah dari deklarasi masyarakat madani itu tertulis ada penduduk Yahudi itu, kalau salah ada 2 suku di situ yang justru dilindungi. Jadi yang tidak memerangi Islam ya dilindungi. Lalu masalah zakat ya itu diterapkan benar ya, hak perempuan ya,
penegakan hukum gitu kan. Ini kan sebetulnya dasar-dasar dalam negara itu sudah ada sebetulnya. Jadi dan kajian-kajian ilmiah sudah ada. Cuma nanti kan dibelokkan halifah lagi kan, susah. Padahal itu nilai-nilai yang wah berlian sekali dan mulia. Di bagaimana kalau pembangunan kan hanya ada 3 sebetulnya pembangunan. Ini menurut saya, dan di prakteknya seperti itu kan 3. Jadi bagaimana kita membangun manusianya, ya kan? Manusianya, lalu kesejahteraan, jadi dan tentu pendidikan ekonomi. Jadi walaupun kita banyak mall misalnya, itu bukan parameter keberhasilan pembangunan. Misalnya pembangunan tentu dari sisi pendidikan, ya kan? Tentu pendidikan sekarang sudah mulai ke keahlian sertifikasi itu, ya. Tukang listrik, tukang lintern, tukang bangunan sertifikat sekarang, ya. Lalu tentu tadi kohesi kesatuan tadi, kalau gampang misalnya isu-isu ini gampang pecah, itu juga menjadi salah satu parameter. Jadi sebetulnya justru itu Madani itu menjadi tonggak untuk suatu negara modern, karena dasarnya hukum, keadilan gitu ditegakkan, tidak memandang kelompok, kan sudah itu. Cuma memang banyak dikhianati, akhirnya diusir kan suku. Jadi jangan dibayangkan Madinah itu di situ Muslim semua, enggak. Ini yang saya tahu ya, nanti ada yang saya tuh baca dan saya dengar. Karena kita ini kan ilmu dengar kan banyak, karena sering ikut pengajian ya ilmu dengar. Kalau bapak saya itu ilmu dengeran, ilmu nguping. Tapi kita kan baca juga akhirnya. Karena memang alumninya bukan alumni pesantren. Kita ilmu umum, tapi secara informal kita pasti ikut itu ya, baik dari ada pelatihan basic, ya, basic training kan pasti ikut gitu. Saya pikir pengetahuan itu juga pasti disuarakan bahwa Madani itu justru konsep modern suatu negara, kepemimpinan gitu ya. Jadi kasih contoh, misalnya kan Rasulullah nggak punya rumah dinas kan, nggak ada. Justru rumahnya kecil di belakang kuburan sekarang itu ya, luar biasa subhanallah ya. Nggak punya privilege tentu, kasih contoh lah ya. Jadi kesetaraan ya, kesetaraan dalam di pemerintahan itu sudah mulai di situ. Tapi tentu setelah berkembangnya zaman kan dinamika. Jadi kalau konsep sendiri Madani luar biasa itu. Saya pikir itu kalau konsep Madani. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Ada yang bertanya lagi? Biasanya Bu Meko nih, Bu Meko. Oke, aku tanya deh, karena Betsy ya, Besti. Saya nggak hanya mau nambahin aja sebetulnya bahwa silaturahmi dalam bentuk seperti ini nih dari apa nih namanya Panser ya, Panser ini luar biasa. Coba sekali-sekali silaturahminya ketemu fisik bisa nggak nih? Ini grup yang pengajian ini pengen udah lama nih kan, pandemi udah selesai. Nah ini gerakannya Mas Endri, Mas Odian, Dr. Luki ini luar biasa. Tapi kapan kita bisa rencanakan silaturahmi yang benar? Nah saya tuh mimpi ya kalau Panser itu punya masjid atau musola lah kecil-kecilan di Malang itu anunya kita, sehingga kita bisa menggerakkan dari situ, bisa menggerakkan dakwahnya kita itu versinya kita juga gitu. Bisa nggak kira-kira ya, mimpi aja di Malang sana atau sekitar Malang lah yang lebih kecil di luar Malang situ. Tapi itu anunya Panser ini kayaknya Mas Endri bisa nih, dia udah punya masjid gitu ya. Begitu aja, terima kasih. Ya langsung aja Meko, saudaraku Meko. Ya, insya Allah bisa kalau bersama-sama ya. Jadi dan sudah dibuktikan di berbagai komunitas sudah bisa, insya Allah. Karena memang yang sering kita lupakan
Tapi sekarang sudah mulai ya. Jadi bagaimana peran masjid menjadi sentral. Contohnya DKI ya. Saya kan di UNICEF membantu untuk imunisasi, cakupan imunisasi untuk anak ya. Jadi imunisasi anak itu awal-awal DKI itu terpuruk. Nah, akhirnya saya kan 2 nih, Banten sama DKI. Aduh, Luki fokus di DKI ya kan, bantu. Nah, ternyata satu peran DKM. Jadi ada Dewan Masjid Indonesia yang di DKI itu setiap bulannya dikasih bantuan oleh Pemda ya 2 juta, lalu marbotnya 1 juta. Walaupun kecil ya, tapi itu menjadi komando dari ketuanya, ini bantu Bian. Wah, tiap hari mengumumkan, ayo ibu-ibu bawa anaknya. Jadi langsung meleset itu. Nomor 1 awal tapi Jawa Timur nggak kalah itu. Sekarang Jawa Timur 99% sudah. Jawa Timur tidak mau kalah. Nah, akhirnya beda dikit lah ya antar 3. Ya artinya peran masjid itu sangat dan sangat strategis. Itu usulan Meko perlu didukung itu. Ya kalau nggak bisa sekarang kan nabung lah ya kan, sebulan berapa ya, insya Allah bisa Mek. Kita punya masjid. Amin, amin. Malang. Amin. Tidak harus di Malang, mungkin nanti di mana atau ada yang sudah punya tanah misalnya kan. Itu Mas Hendri. Banyak tuan tanah di sini, jangan salah. Makanya. Ya silakan Mas Rodian. Ya, monggo ada lagi yang ini ada yang bertanya lewat via ini chat room ya. Ada Mbak Amalia nih. Tanya ya via chat, bagaimana nantinya kaum muslim bisa bertahan silaturahminya saat pilpres? Karena kadang antar teman, antar saudara ribut. Nggak penting. Beda. Monggo direspon. Ya, itu makanya saya singgung pertama. Jadi di pembukaan itu saya juga singgung. Jadi konflik kepentingan kita dalam arena politis ya. Nah, tapi kalau dilihat dari ada sih berbeda, tapi nggak apa-apa kan, nggak masalah kan berbeda. Cuma mungkin karena tekanan dan mungkin sudah ada rekayasa gitu kan, semakin perbedaan itu semakin dimunculkan dan bahkan istilahnya diedit lah ya, diedit lalu dimunculkan lagi. Akhirnya apa? Ya terjadilah konflik tadi. Setelah konflik gak kuat, ya pasti pecah, ya kan? Itu yang jadi bahaya. Sebetulnya kan ya biasa aja, kayak kita pemilihan OSIS dulu kan, OSIS ya biasa aja gak kepilih kan. Kalau biasa bertanding kan kalah biasa. Ya paling kadang-kadang menyesal, kenapa saya itu harusnya smash gitu kan, misalnya kan. Waduh saya harusnya, kita perbaiki dulu, gitu. Nah ini enggak, menjadi setelah terpilih itu masih terus sampai sekarang kan kadang-kadang itu. Yaitu bagaimana nih ya, silaturahmi itu jadi kayak gini, kita share, enggak apa-apa, kalah menang itu enggak apa-apa. Nanti perbaiki yang kalah kan gitu, harusnya begitu. Dan terus kita harus berjuang. Memang lemahnya kita, katanya, ini kan saya juga sering diskusi dengan teman. Nahi mungkar, amal ma'ruf sudah oke, amal ma'ruf. Nahi mungkarnya, Pak. Nahi mungkarnya ini yang masih takut-takut kita kan. Cuma Meko itu sering nahi mungkar dia. Meko itu saya salut dia, walaupun komunitasnya dokter-dokter ya kan, dia masih nahi mungkar. Amal ma'ruf sudah sering kita nih, tapi nahi mungkarnya yang karena resiko. Kalau nahi mungkar ya bahaya gitu kan. Saya pikir kalau kita semua mempunyai katakan misi itu, kan amal ma'ruf itu perintah itu, amal ma'ruf. Nah cuma ada penyampaian yang langsung ya kan, vulgar. Lek wong Jawa ini biasanya nyon sewu kan. Tapi lek wong Gorontalo enggak, wah keliru itu kan gitu. Ya Mek ya. Orang Gorontalo kan langsung. Kalau Jawa nyon sewu
Nyun sewu dhisik. Jangan bawa suku. Oh iya. Enggak, ini dalam strategi menyampaikan aja. Saya pikir itu resikonya memang ya terpecah karena memang pilihannya beda-beda. Cuma kita secara dewasa pilihan bisa beda, tapi silaturahmi tetap kan gitu. Nggak masalah kalah menang. Ya nanti kita ya kadang-kadang ya itu memang disengaja, kadang-kadang itu diabaikan aja yang disengaja itu, nggak usah direspon. Masalahnya nggak bisa mengabaikan. Diabaikan aja. Ada yang sampai sekarang di grup itu berantem sampai sekarang pecah. Iya, karena nggak dewasa. Ya maksudnya saya nggak usah dibaca lagi, nggak usah dihitung dengan serius, ketawa-ketawa aja. Ada yang kayak gitu ya? Ada itu. Karena diterangkan pun katanya agak susah gitu ya. Jadi ya udah, nggak bisa dilanjutkan daripada nanti silaturahminya. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi sebelum Bu Umi. Ini ada satu lagi yang dari chatroom. Dari Refri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika sedang marah, terkadang memutus silaturahmi. Berapa lama batasnya kita harus berkomunikasi lagi? Dan apa benar setelah 3 hari tidak juga bicara? Katanya sholat kita tidak diterima. Terima kasih. Monggo. Ya, saya jelaskan yang saya tahu aja, yang saya pernah membaca dan diskusi. Memang 3 hari supaya kita kalau nggak ada ukurannya nggak jelas nanti. Makanya hebatnya Islam itu ada ukuran, ada parameternya. 3 hari, ya, udah ini target 3 hari. Pasti ada mediatornya, makanya terus tahu nih, wah ini kemudian sama siapa kok lagi nggak enak, ada mediatornya. Bagaimana kita membantu dudukkan ya, membantulah masalah. Nanti kita duduk sama, kan? Ada komunikasi. Biasanya kan yang salah kan miskomunikasi. Tapi kadang ada yang justru nambah-nambahin. Nah, ini yang temannya justru nambah-nambahin. Wah, ya ancen iyo itu. Terus ancen iyo kan gitu. Agak susah kalau gitu ya. Jadi justru kalau kita tahu ada yang konflik ya kita di tengahnya ya. 3 hari. Lalu tentang apa namanya yang tidak diterima itu nanti saya minta tolong Ustadz Rofi. Maksudnya supaya apa? Kita itu betul-betul menjaga silaturahmi. Karena silaturahmi itu sangat penting. Kalau nggak ada punish and reward and punish kan susah. Jadi itu menjadi kita menjadi ukuran-ukuran kita jelas, dan kalau punya target kan lebih mudah kita dalam menyelesaikan gitu ya. Saya pikir itu. Kacang manis banget. Monggo, ada yang menambahkan, Ustadz Rifai, kalau mau menambahkan monggo. Masih di mute. Tidur. Nggak bisa masuk suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, masalah masjid. Sebetulnya di Malang itu adik kita Semanti, itu membangun masjid di daerah Jabung, di area tanah seluas 1080 meter. Membantu. Pak suruh beli satu lagi. Untuk pembangunan masjid, ada 3 masjid di Malang, ya, ada 3 masjid di Malang yang pengelolaannya diserahkan saya sepenuhnya, yaitu masjid yang ada di Jabung, itu wakaf dari adik kelas kita, Muhammad Hamzah namanya, seluas 1080 meter. Terus di Jalan Suropati, dekat Pajajaran itu ada masjid ukuran 25 meter, itu saya kelola sepenuhnya. Terus yang ketiga masjid di Museum Brawijaya, Jalan Ijen nomor 25 itu pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada saya karena itu tadi pencarian tanah sampai yang wakaf dan sebagainya itu saya yang mencarikan. Ini
bisa digunakan sewaktu-waktu kapan saja, acara nikah, acara manten, silakan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, batas orang misalnya bermusuhan, satu kata Dokter Luki tadi itu, yaitu memang 3 hari salasa ayamin itu adalah batas normatif standar orang yang bisa secara manusiawi itu. Kalau berlama-lama dari itu nanti memperbaiki permusuhannya itu lebih sulit. 3 hari itulah. Masih anget-angetnya terus kita datang minta maaf dan sebagainya. Demikian juga tamu yang menginap di rumah kita itu dibatasi oleh Rasulullah itu 3 hari 3 malam. Karena keikhlasan manusia itu ya 3 hari 3 malam itu. Nah, selanjutnya tamu tersebut mungkin dengan cara yang halus, mungkin kita bukan usir ya, kita berikan pengertian bahwa kami ikhlasnya itu hanya sampai 3 hari ini, barangkali Bapak Ibu bisa mencari tempat yang lain, karena batas standar secara umum secara psikologi memang 3 hari itu sudah orang itu beramal itu sudah luar biasa. Nah, demikian pula betul juga yang disampaikan Mbak Refri tadi itu, iya memang doa ibadah itu tidak diterima oleh Allah selama orang sesama muslim itu bermusuhan melebihi sampai 3 hari. Ini kan pada waktu itu ketika Rasulullah itu mau khutbah ya, Idul Fitri itu 3 kali Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Loh, ada apa para sahabat tanya, kok itu tadi ada malaikat Jibril berdoa 3 hal yang saya aminkan semuanya. Ya Allah, jangan diterima orang yang bertikai belum saling maaf-maafkan. Nah, itu diaminkan, jangan diterima amal-amalnya. Yang kedua, jangan diterima amal-amalnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu diaminkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, yaitu malaikat Jibril juga berdoa orang-orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan dan sebagainya. Itu juga supaya tidak diterima amal-amalnya, itu juga diaminkan oleh Rasulullah. Jadi memang betul kata Pak Dr. Luki itu, setelah silaturahim itu kita lihat itu ya, lihat di surat An-Nisa ayat 36 itu ada 10 poin. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil junubi wal jari dil qurba. Itu ada 10 poin yang harus kita perbaiki dengan media silaturahim. Tidak hanya betul wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah, di dalam menyembah Allah jangan sampai ada yaitu perasaan adanya Tuhan selain Allah. Ini soleh spiritual. Yang 9 poin belakang, wabil walidaini, saya berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidil kurba, sanak keluarga, wabidil kurba lejari, dil kurba lejari, dil junubi, tetangga dekat, tetangga jauh, nah, terus sohibil bil jambi, yaitu sahabat-sahabat kita, terus sampai pembantu rumah wama malakat aimanum, sampai pembantu rumah tangga itu harus kita baiki semua. Medianya adalah silaturahim. Jika kita tidak bisa berbuat begitu, disebut oleh Allah di dalam surat An-Nisa mukhtalang fakhuro, yaitu orang yang melampaui batas. Nah, ternyata untuk mewujudkan hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang kikir. Karena ayat 37 itu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum min fadli. Orang-orang kikir tidak akan mau menjalankan silaturahim karena silaturahim ini membutuhkan dana. Yaitu tadi hadiah, ya, memberi santunan dan sebagainya, itu membutuhkan dana. Orang kikir tidak akan mampu, nggak mau berbagi. Maka dikatakan di situ alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang kikir itu orang yang senantiasa mengajak
mengajak orang lain kikir, wa yaktumuna ma atahumum min fadli. Orang kikir itu orang menyembunyikan karunia Allah yang diberikan kepada dirinya. Itu modal dasar untuk mewujudkan media silaturahim ini adalah berbagi, yaitu kita kembangkan sifat kedermawanan. Selama kita tidak mau berbagi, sulit. Datang ke orang tua nggak bawa apa-apa, juga pantas. Kepada tetangga, anak family, kemanapun nggak bawa yang silaturahim, ya bawa oleh-oleh lah. Tidak hanya buah tangan, ya, tapi juga oleh-oleh dan sebagainya. Tidak hanya jabat tangan, ya, dan tidak hanya jabat tangan, tapi juga membawa buah tangan. Ini hanya bisa diwujudkan oleh teman-teman kita yang sifatnya ada kedermawanan. Betul, itu saja dari saya tambahnya. Terima kasih khususnya kepada Pak Endri dan Mas Dr. Luki ya atas pencerahannya pada pagi hari ini, dan rekan-rekan semuanya yang istiqomah mengikuti pengajian ini. Moga-moga semuanya itu mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi mungkin sudah terjawab ya buat Refri, insya Allah. Saya pernah dengar juga nih Ustadz, katanya kalau mengenal seseorang, ajaklah bepergian 3 hari. Nanti ketahuan seperti apa aslinya. Ya memang. Ini diterapkan oleh teman-teman kita yang ada di jamaah tabligh itu. Kalau sudah 3 hari pergi, itu manfaatnya banyak bepergian. Bisa tadabbur alam, bisa memang perintah di dalam Al-Qur'an juga kita untuk melihat fansiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi. Di situ kita akan bisa menyimpulkan yang disebut tadabbur alam, yang memikirkan merenungi kejadian-kejadian alam yang memang luar biasa. Di situ akan menambah iman. Tetapi kalau kita berpikiran berombongan, harus ditunjuk salah seorang yang jadi pemimpinnya. Jadi dia juga bisa memimpin sholat berjamaah, bisa mengarahkan ibadah kita selama bepergian itu. Bepergian itu adalah suatu perjalanan yang sulit. Nah, selama berpergiannya itu kepada perpergian yang sifatnya halal, maka di situ ada azimah, ada rukso, ada dispensasi pelaksanaan sholat. Itu misalnya ada jama, ada tampil, dan sebagainya, ada yang jamak takdir, jamak takhir, dan juga tidak hanya tapi juga tidak hanya di jamak, tetapi juga ya apa kan? Kosor. Ya, di kosor tadi diringkas 4 rakaat jadi 2, 3 rakaat tetap 3, ya 3 rakaat 3, 2 rakaat tetap 2 rakaat. Itu nanti seperti itu karena memang perjalanan itu sulit ya, sulit. Maka oleh Allah dimengerti, difahami, ada azimah dan ada rukso, ada keringanan dispensasi selama tujuannya adalah halal. Kalau tujuannya haram, misalnya pergi berjudi, tujuannya untuk misalnya ghibah dan sebagainya, maka tidak ada rukso dan dispensasi di dalam kemaksiatan. Itu saja Pak Rodiat. Monggo dilanjut. Terima kasih Ustaz. Ya, sebelum terakhir ini yang dari chat room sebelum ke Bu Umi. Dari Cui, Mbak Cui, Bu Cui. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan silaturahmi diantaranya merekatkan tali persaudaraan, menambah saudara, mendatangkan keberkahan, dan memperpanjang umur seperti yang disampaikan oleh Ustadz Luki. Apakah ini berlaku juga untuk kita jika silaturahim dilakukan dengan saudara kita yang non-muslim? Matur nuwun. Pak Dr. Luki. Ya, tadi kan sudah disinggung juga tentang masyarakat Madani, dan masyarakat Madani itu tidak hanya umat Muslim, kan ada 2 suku Yahudi di situ yang bukan Muslim kan, justru melindungi, saling melindungi. Nah, makanya itu silaturahmi tetap untuk kekinian ya, untuk berteman masalah keduniaan, untuk apa misalnya berbisnis ataupun hanya saling menyapa kan nggak apa-apa. Apa kabar ini kan, dan berteman di kantor, di sekolah kan juga non Muslim.
nggak masalah silaturahim. Dan justru kita memberikan contoh bahwa kita ini menebar kasih sayang tidak hanya pada umat Muslim tapi kepada seluruhnya, tolong menolong itu, ya. Justru itu menjadi kelebihan, ya, kelebihan umat Islam, memberi contoh teladan tidak hanya pada umat kita sayangnya, ya kepada jadi kemanusiaan. Jadi kalau sudah kemanusiaan tidak ada batas agama, suku dan sebagainya, ya. Jadi kemanusiaan menjadi universal. Dan Islam itu universalnya sangat, nilai-nilai universalnya sudah lengkap, ya. Yang kemanusiaan mau yang kesejahteraan sosial, ya, sudah dicontoh-contohnya dari Rasulullah. Selama dalam lingkup dia tidak berkhianat dan tidak memerangi. Kalau sudah memerangi ya kita harus siap-siap juga tempur gitu kan. Saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Baiklah, untuk berikutnya Ibu Umi. Monggo Ibu Umi. Bu Umi tadi mana? Monggo Bu Umi. Hatur nuwun Mas Rodian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi jauh, lagi di mana itu Bu Umi? Dalam? Enggak, silakan. Ya, di belakang saya Big Bang. Big Bang. Mas Rodian. Jadi saya itu ini mohon maaf kebiasaan saya, mohon maaf pada teman-teman yang lain. Kebiasaan saya itu ketika mendengarkan tausiah itu saya itu berpikir gitu, kemudian mengembalikan diri kepada diri saya sendiri begitu, Ustadz Luki. Jadi tadi kita mendengar tentang hablum minanas. Ada saya kemudian ini berpikir bahwa sebenarnya itu adalah senternya adalah diri kita. Ketika kita berbicara tentang hablum minallah maupun hablum minannas, itu pusatnya diri kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan, itu apa yang harus wajib atau sunnah kita lakukan dalam hal hablum minannas. Saya yakin dari setiap dalil yang dikemukakan oleh Ustadz Luki tadi, Masya Allah, itu sumbernya ya dari Allah maupun dari Rasulullah. Pastinya adalah kita mengajak kita untuk kembali lagi mengingat atau melakukan apa yang disuruh sebagai hamba Allah. Itu kita disuruh untuk melakukan hablum minanas. Nah, saya tuh begini Ustadz Luki. Saya merasa bahwa sebenarnya ketika kita berbuat untuk diri kita sendiri, dalam hal pekerjaan kita sendiri, dalam hal meminterkan, misalnya memandaikan diri kita sendiri, belajar, apapun yang tugas kita dan seterusnya itu tidak masalah. Tapi begitu berhubungan dengan masalah sosial atau dengan orang lain, itu tidak bisa kita itu menjadi senternya. Jadi ada timbal balik di situ, timbal balik. Jadi apakah kita ada proses aksi reaksi. Jadi kadang-kadang tuh kita berbuat baik tapi tidak diterima. Tapi kadang-kadang kita didolimi gitu ya, didolimi. Nah kemudian lalu bagaimana kita, pertanyaannya seperti itu. Jadi kemudian ketika kita bersosialisasi dengan berhubungan dengan manusia yang mempunyai pemikiran dan sebagai sesama makhluk yang hidup dan statusnya sama, berakal. Kemudian kita menjadi bukan senternya lagi. Nah, jadi kita ini berbuat baik, tapi belum tentu diterima. Kita kadang-kadang didolimi. Nah, kemudian bagaimana reaksi kita ketika itu? Apakah kita menerima ataukah kita mengikhlaskan? Nah, bagaimana cara? Nah, akhirnya itu saya gini, Ustadz Luki. Saya kemudian teringat
tausiah Ustadz Doni. Mudah-mudahan sebagian besar yang ada di sini ikut tausiah Ustadz Doni yang luar biasa. Jadi pada prinsipnya ketika kita itu menghadapi hablum minanas, itu akhirnya kita itu memanage diri kita sendiri. Bagaimana? Apakah kita ketika kita mendapat positif, ketika kita mendapatkan hal-hal negatif, kita berbuat baik, apakah kita berbuat buruk kemudian mendapatkan balasannya. Nah, itu tergantung dari hati kita. Jadi itu tadi itu saya kemarin teringat tausiah yang kemarin oleh Ustadz Doni bahwa sebenarnya perjalanan waktu, Allah pernah bersumpah demi waktu. Nah, waktu itu adalah waktu yang diketahui manusia, waktu yang terus berjalan dan tidak pernah akan kembali. Nah, itu menjadi dasar saya untuk hablum minanas ya ini nanti, bahwa kita harus selalu ingat bahwa jangan sampai kita itu dalam keadaan tertidur, walaupun kita hakikatnya adalah bangun. Jadi selalu berbuat baiklah meskipun kita mungkin didolimi, tidak diterima, atau paling itu. Jadi Ustadz Doni menceritakan tentang sumpah Allah yaitu demi waktu, bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju Allah, sehingga kita selalu harus ingat bahwa kita tidak boleh tertidur. Jadi bukan berarti tidur sesungguhnya, tapi tidur itu lupa. Nah itu akhirnya menjadi bekal untuk hablum minanas. Nah ini sebenarnya pertanyaan saya itu, ketika kita didolimi, itu harus bagaimana gitu ya. Meskipun kita sudah berbuat baik, tapi ternyata masih tidak juga diterima. Nah seperti itu. Nah itu sebenarnya yang akhirnya itu pertanyaan itu monggo di Ustadz, mungkin kita sharing aja, jadi saya akan mencoba untuk ini ya, maksudnya itu untuk oh ternyata begitu ya, apakah pemikiran saya salah ataukah mungkin ada masukan dari Ustadz, jadi mungkin Pak Ustadz Rifai juga bisa memberikan gitu ya tambahan keyakinan pada diri saya ketika bagaimana sih kita berbuat ketika harus berlaku ketika kita didolimi orang, dan itu kasus ini bukan sudah sangat umum, general, seperti bullying dan seterusnya. Nah itu sampai akhirnya menimbulkan karakter membunuh atau apa, atau karena dendam atau apa. Nah itu yang harus kita sikapi itu bagaimana? Karena mudah-mudahan aja dengan kita menjaga diri kita, keluarga kita, itu kita akan dihindarkan dari hal-hal yang sangat atau dihindarkan dari dosa, mungkin itu. Itu dari saya, Ustadz Luki. Mungkin Ustadz Rifai juga bisa memberikan itu. Matur nuwun. Mas Rodian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang, Pak Dokter. Yang panjang tadi bukan pertanyaan. Itu ini apa? Penguatan, minta penguatan sebenarnya. Kita masing-masing punya pengalaman dalam pergaulan dengan baik teman, keluarga itu kan. Jadi dalam kenyataannya kan tidak seindah harapan atau tidak seindah yang kita mau gitu kan. Ini kan teman-teman ini kan, kalau ilmu statistik itu kan ada ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu kan. Ya paling 5%. Pasti ada saja yang dalam satu kelompok itu yang nyeleneh ya. Kita harus bertoleransi gitu toh. Bertoleransi kita untuk yang ekstrem tadi, ya, baik kanan yang maupun kiri. Ada yang sangat sensitif, ada yang ya itu memang ya, dari wong Jawa ngisru gitu kan. Lah wong kerjanya ngisru ya susah kan. Ngisru tok ya. Kalau ngisru tok ya udahlah kita abaikan yang dalam statistik kita kan yang normal saja ya. Kurva normalnya saja yang kita tetap memberikan respon kita bahwa dalam keadaan seperti itu ya kita tetap tegar, dan apa yang kita lakukan ya Allah tidak sari gitu kan. Insya Allah itu Allah tidak sari. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dari pengalaman itu insya Allah ya. Dari kita begini bahwa
apa yang kita lakukan sudah benar, ini ya kita serahkan kepada Allah. Pengalaman Rodian juga seperti itu. Sama. Mas Rodian. Ya, monggo Pak Ustadz Rifai, monggo kalau mau menambahkan. Terima kasih. Jadi idealnya orang itu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Itu idealnya. Tapi kan susah itu. Tapi kalau disuruh memilih didolimi atau mendolimi, saya pribadi memilih didolimi. Karena didolimi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dosa kita diambil oleh orang yang mendolimi kita. Kalau kita tidak punya dosa, pahalanya orang yang mendolimi kita itu pindah kepada kita. Ini dalam situasi yang mendolimi. Nah, kalau ke posisi kita didolimi, kita bersyukur. Karena ada dua kemungkinan. Dosa kita diambil orang yang mendolimi kita, dan kalau tidak punya dosa, maka pahalanya orang yang mendolimi kita berpindah kepada kita. Nah, berkaitan dengan silaturahim, Rasulullah mengancam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'ir rahimi. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Nah, dalam posisi ini ya sudah, kalau kita didolimi tidak memutuskan silaturahim, terus orang lain yang memutuskan, ya sudah kita tadi sabar saja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang mukmin itu 3. Yaitu wanasbiru bil balai, bersabar ketika menerima musibah, ujian, hal-hal yang tidak enak. Wanaskuru birrohoi, bersyukur ketika menerima hal-hal yang sifatnya enak. Wanardo biqodoi, ridho dengan ketentuan Allah. Manusia ini hanya berada pada level ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan itu belum tentu berhasil karena mungkin itu bertentangan dengan keinginan Allah, bertentangan dengan irodanya Allah. Nah, sehingga keinginan kita tidak berhasil. Nah, di situ kita harus loyal kepada Allah. Loyal pada Allah inilah namanya ridho. Ridholah sudah. Nah, ini 3 posisi ini ciri khas orang yang beriman. Wanardo biqodoi, ridho dengan ketentuan Allah. Wanasbiru bil balai, sabar dengan musibah-musibah yang kita terima. Yang ketiga, wanaskuru birrohis, bersyukur dengan segala nikmat yang kita terima. Namun, ada namunnya. Terhadap kedoliman, sekiranya kita mampu membalas, itu pun harus terukur. Membalas itu terukur. Jangan sampai melebihi dosa orang yang berbuat jelek pada kita. Nah, maka di Islam memaafkan itu adalah lebih baik daripada membalas. Ini berat memang, tapi pahalanya luar biasa. Ya. Ini tahun 2007 saya pernah dikeroyok. Ya. Tahun 2007 saya pernah dikeroyok sekitar 200 orang di Mekah. Di Mekah itu. Akhirnya karena marahnya jamaah haji tahun 2007 itu, air tidak mengalir di hotel. Air tidak mengalir di hotel, mesinnya rusak, merusak semua, bahkan akan membakar hotel. Membawa bensin 2 liter. Nah, disitulah saya cegah, tapi dari pencegahan itu, kan maksudnya baik ini mencegah. Tapi saya dikeroyok. Wah, dikeroyok 200 orang itu babak belur. Wah, babak belur langsung di visum et repertum, kepala saya itu bonyok semua. Nah, akhirnya 4 orang yang memukuli saya kelihatan di CCTV itu disidangkan di Mahkamah Syariah di Mekah, disidangkan, maka dihukum kisos. Saya disuruh memukul orang itu, disuruh memukul 4 orang itu dengan luka saya yang diperbesar di infokus itu. Loh, kalau mukul pas ngepas nggak apa-apa, kalau kelebihan bonyoknya saya dibalas lagi, tambah bonyok. Wis paling baik saya maafkan saja. Nah, ketika saya maafkan itu,
Nah di situ saya terima duit, luka saya kan ada 15 luka di kepala ini. Satu luka itu dibayar 2.000 real. Kalau 15 luka ya 30.000 real. Loh. Saya katakan kalau di Indonesia itu memaafkan ya sudah nggak membahas, nggak menuntut di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Kata hakim-hakim Mahkamah Syariah, Masya Allah Indonesia. Ya, akhirnya saya maafkan ya. Nah, kan maafkan di Indonesia kan nggak minta duit. Jadi udah benar kasihkan saja yang mau saya gitu kan. Ya banyak yang mau katanya. 30.000 real itu. Akhirnya lebih baik memaafkan, ya lebih baik memaafkan, lebih ringan jiwa kita, lebih ringan perjalanan hidup kita daripada membalas. Itu saja, Bu Emi ya, terima kasih. Jazakallah khair Mas Luki, Ustaz Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo. Duit nggak diterima Pak Ustaz. Duit. Enggak, wis izin Pak. Eman Pak. Iya, Masya Allah. Nanti diganti di surga nih. Insya Allah. Iya. Matur nuwun Mas Rodian. Iya, ya, sama-sama. Baik, ini waktu sudah jam hampir 6:30. Kita akhiri saja ya. Ya. Begitu, Dokter, Amin. Pak Dokter. Ya, baiklah kita akhiri kajian subuh kita pagi ini. Insya Allah akan menambah ilmu kita dan meningkatkan silaturahmi kita, khususnya di grup kita Panser dan tentunya umumnya kepada siapapun kita perlu silaturahmi. Baiklah, sebelum ditutup, mohon Ustadz Rifai kita doa bersama-sama, mohon doakan yang sakit, yang kurang sehat, dan yang ya, semuanya lah untuk kebaikan kita bersama. Monggo. Ya, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita doa secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan pengajian yang bisa mencerahkan pemahaman-pemahaman kami dalam kitab Silaturahim. Ya Allah, berilah ya Allah rahmat dan ridha-Mu kepada penceramah dan kami yang mendengar. Takdirkan ya Allah mendapatkan takdir husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakan atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan, dan juga pintu-pintu surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wa suyufa mukhtalifata wa sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka antas qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa adkhilna jannata bighairi hisab ma'al abrar ya aziza ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Pak Dr. Luki, Pak Rifai, Mas Hendri, jazakumullah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ini untuk minggu depan insya Allah akan diisi oleh Profesor Insinyur Sukoso MSc PhD dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang akan temanya pentingnya konsumsi produk halal dan pembentukan pribadi, insya Allah. Jadi minggu depan, hari Kamis depan, di waktu yang sama, jam 5, insya Allah. Demikian, mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hendri semuanya. Mas Rifai, minta waktu sebentar ya, 5 menit aja. Monggo. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan mengenai beberapa hal yang pada waktu itu kami membuat proposal tentang pembangunan membantu masjid di Jabung. Tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikan mengenai wakaf tanah di Jabung. Kebetulan ini lokasinya juga di Jabung juga. Terima kasih untuk yang sudah memberikan donatur. Kebetulan saya lihat ada beberapa teman yang memberikan donatur. Izin kami untuk mengalokasikan kegiatan dana tersebut untuk pembangunan fisik yang kalau berlama-lama kita simpan mungkin tidak akan bermanfaat, walaupun mungkin sampai saat ini sudah masuk kira-kira ada 15 juta. Izin kepada donatur untuk mulai eksekusi pembangunan pondok pesantren Jabal Ulum. Perlu saya sampaikan, saya review kembali sedikit. Kami membantu Yayasan Jabal Ulum yang merupakan salah satu pondok pesantren untuk kalangan du'afa, di lokasinya itu di Jabung. Kenapa kami concern ke sana? Karena kalau saya lihat kondisi masyarakatnya itu sangat, walaupun dekat dengan Malang, kondisi masyarakat itu sangat tertinggal sekali, baik dari segi kesadaran pendidikan maupun kesadaran kesehatan, apalagi dalam hal beragama. Sehingga ini merupakan ladang dakwah yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi mereka. Sehingga pondok pesantren tidak berbayar ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas SDM bagi teman-teman atau adik-adik kita yang di sekitar Dusun Pusung Tejo di Kecamatan Kemiri, Desa Kemiri, Kabupaten Jabung. Sebagian kegiatan dari segi operasional saja sebenarnya mereka sangat kekurangan sekali ya. Jadi dari segi misalnya pembayaran gaji guru untuk pengasuh, untuk pembayaran listrik dan sebagainya, itu setiap bulan itu mereka masih minus sekitar antara 2,8 sampai 3 jutaan. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian dari segi pembangunan fisik ini yang dapat kami jelaskan. Ini sebenarnya sebagian sudah kami share proposalnya di beberapa waktu yang lalu, dan sudah kita bisa
juga dilihat di konten kami di YouTube maupun di Instagram. Ini yang rencana ke depan kita akan membangun masjid sekaligus dapur dan ruang kelas yang ada di sini. Kemudian ini kondisinya yang ada saat ini. Kemudian ini pengembangan kebutuhan biaya yang diperlukan sekitar 772 jutaan dengan rincian seperti yang tersebut di atas. Kemudian ini dana lokasinya. Dan ini tadi yang saya sampaikan eksekusi penggunaan tahap 1 karena ada dana masuk sekitar 15 juta. Insya Allah akan kita gunakan untuk melakukan aci plester dinding masjid yang ada di sisi timur dan di sisi selatan. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan membangun tempat wudhu karena ini wudhunya kalau harus ke sini dan ini pun terbatas sekali, harus bercampur antara santri dan santriwati. Kemudian yang kedua nanti akan kita coba membangun kubah masjid sekaligus untuk tempat belajar di lantai 2. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk para donatur yang telah memberikan donasi kepada kami. Mungkin itu, terima kasih.